Oke, jumpa lagi dengan saya pada media pembelajaran online dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi berikutnya adalah mail merge atau surat massal kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi kita akan coba buat surat massal nantinya, di mana nanti mail merge ini bisa kita gunakan untuk mencetak surat ke banyak orang misalnya. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat surat ke banyak orang. Nah, pasti nantinya kita akan menunjukkan surat tersebut ke beberapa penerima. Oke, kita coba contohkan di sini suratnya berupa surat undangan. Nah, di mana surat undangan ini nantinya akan dibagikan ke banyak orang. Oke, saya ambil 3 sampel misalnya di sini. Jadi nanti surat yang pertama ini akan ditujukan ke penerima pertama, surat yang kedua ditujukan kepada penerima kedua, surat yang ketiga ditujukan kepada penerima ketiga. Nah, bayangkan apabila surat tersebut atau penerimanya nanti lebih dari 100 orang. Tentunya ini akan sangat merepotkan kita. Karena kita akan mengetikkan surat tersebut sebanyak berapa penerima yang akan kita tuju. Nah, kalau penerimanya 100, tentunya kita akan kewalahan untuk mengetikkan 100 surat. Oke, nah maka itu kita butuh mail merge namanya. Oke, mail merge ini lebih memudahkan kita. Kenapa memudahkan kita? Karena nantinya data penerima itu akan ditampung di dalam database. Oke, database. Jadi siapa-siapa saja penerimanya akan kita tampung dulu datanya, sehingga nanti pada saat pengeprintan, walaupun surat ini cuma 1 lembar, dia akan langsung membuat surat untuk semua data penerima yang telah kita masukkan ke database. Jadi misalnya nantinya ada 100 penerima. Oke, jadi pada saat ngeprint suratnya juga muncul nanti ke 100 penerima dengan menggunakan satu format surat saja. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh kasus. Misalnya kita ingin buat surat undangan. Surat undangan. Oke, nah nantinya surat undangan ini akan ditujukan ke beberapa orang. Jadi kita langsung saja gunakan mail merge di sini ya. Oke, kepada siapa nanti, kepada siapa, baru alamatnya di mana. Nanti kita buat di sini alamatnya. Oke, saya tandai dengan tanda tanya terlebih dahulu. Oke, kita buat dulu isi suratnya. Misalnya suratnya berisi tentang sehubungan dengan diperpanjangnya libur pasca pandemi COVID-19, kami himbau untuk selalu menjaga kebersihan dan membiasakan mencuci tangan. Oke, misalnya isi suratnya seperti ini. Kemudian kita buat di sini yang bertanda tangan Ketua RT. Kita tengahkan ya supaya rapi. Kita pakai middle. Oke, di sini juga seperti ini. Selanjutnya kita buat daftar penerima suratnya. Nah, untuk membuat daftarnya kita gunakan mailing ya. Mailing di sini ada menunya mailing. Oke, baru di sini kita buat penerimanya siapa saja. Select recipients. Oke, baru pilih di sini type new. Oke, nah di sini sudah disediakan template bawaannya. Oke, sini nanti ada title, first name, dan sebagainya. Jadi kita tidak butuh, jadi kita hapus saja nantinya. Jadi kita customize kolom-kolomnya. Oke, kita hapus saja semuanya, kita buat yang baru. Oke, delete, semuanya di delete sampai kosong ya.
Oke. Nah, tadi di dalam suratnya kita butuh nama dan alamatnya saja. Oke, nama. Jadi kita buat di sini nama. Nama penerimanya siapa? Oke, nama. Lalu tekan OK. Kemudian alamat. Oke. Nah, kemudian tekan OK. Nah, jadi nanti dua saja yang muncul di sini, nama dan alamat. Jadi nanti kepada ini akan kita tempatkan namanya siapa, dan yang di bawahnya ini, tanda tanya yang di bawah ini kita tempatkan alamat nantinya. Oke, jadi di sini misalnya kita buat datanya Aldi yang pertama, kemudian di sini alamatnya Jalan Mawar. Selanjutnya kalau mau masukin yang baru datanya, tekan New Entry, kemudian masukin lagi Novi, Jalan Papaya. Kemudian kalau masukin lagi, tekan lagi New Entry, Mamen, Jalan Manggis. Masukin lagi New Entry, Jalan Siska, Jalan Rambutan. Oke, kalau sudah ditekan OK. Nah, selanjutnya kita save dulu datanya. Kalau bisa, tempatkan data dan Microsoft Word-nya juga di dalam satu folder yang sama. Oke, saya simpan di dokumen misalnya. Nah, simpan datanya. Sini saya kasih mail merge. Oke, kalau sudah disimpan di sini, ini datanya. Data. Oke, kalau sudah simpan, save. Nah, selanjutnya kita tinggal menempatkan posisi datanya tadi. Nah, di sini kita tempatkan nama. Jadi pilih di sini masih di menu mailing. Oke, di sini pilih insert merge fill. Oke, pilih yang nama. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini, tanda tanya yang di bawah ini kita tempatkan alamat dari penerimanya. Nah, selanjutnya untuk melihat hasilnya, tinggal ditekan saja preview di sini. Ada preview. Nah, jadi akan muncul nama-nama yang ada pada surat, nama-nama yang ada pada data yang kita telah masukkan sebelumnya tadi. Oke, jadi kalau mau next data, tinggal tekan next di sini. Oke, jadi ada 4 data, jadi 4 data saja yang akan muncul. Oke, ini untuk data pertama dan untuk data yang paling terakhir di sini, dan ini untuk data yang paling pertama. Oke, nah ini cuma sekedar untuk navigasinya saja. Oke, selanjutnya apabila ingin melakukan pengeprintan supaya lebih mudah, jadi bisa dipilih di sini finish and merge. Oke, jadi pilih di sini finish ya, finish. Kemudian pilih di sini print dokumen, jadi langsung print bisa. Oke, jadi mau ngeprint semua juga bisa. Jadi karena tadi penerima yang telah kita masukkan ada sebanyak 4 orang, berarti nanti jumlah surat yang keluar adalah 4 lembar kepada penerima-penerima yang telah kita buat tadi. Oke, jadi kalau mau pilih all di sini langsung saja semuanya akan terprint. Nah, seperti itu contohnya. Atau mau pilih print yang dari nomor 1 sampai nomor 2 saja misalnya. Berarti nomor 1 sampai nomor 2 cuma 1, 2 saja. Aldi dan Novi saja. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira pertemuannya sampai di sini dulu. Tetap semangat dan terus belajar. Oke.